Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Ketemu lagi dengan saya Hendra di channel Hendra Official. Tentu saja di sore hari yang luar biasa ini kita akan ngobrolin hal yang barangkali tidak terbayangkan oleh sahabat semua. Salah satunya adalah bagaimana peran komunikasi dalam menunjang pengembangan kapasitas berkarir, relasi, dan juga networking untuk urusan yang kadang-kadang tidak pernah terbayangkan. Misalnya pekerjaan atau relasi-relasi yang membutuhkan kemampuan komunikasi dari kita semua. Dan sore hari ini saya akan melakukan obrolan atau kita akan ngobrol dengan salah seorang narasumber yang juga cukup berkompeten, punya pengalaman yang luar biasa, dan ini merupakan kegiatan bersama dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Araniri, dan juga relatifnya adalah bagaimana mengembangkan kemampuan komunikasi untuk siapapun yang suka dunia komunikasi. Banyak orang bilang bahwa komunikasi itu kadang-kadang tidak dibutuhkan dalam satu unsur, tapi banyak juga yang mengatakan tanpa ada unsur satu itu, semua pekerjaan sepertinya tidak terdeliver dengan baik. Komunikasi menjadi inline service dari hulu ke hilir dan akan mengembangkan kemampuan kita untuk bisa bermitra secara positif kepada siapapun di luar diri kita pribadi. Dan untuk itu, sore hari ini kita akan ngobrol banyak dengan Mahfud Marzuki atau Bung Mahfud Marzuki. Beliau adalah personal communication, dan kali ini juga dia sedang bekerja sebagai internal communication manager di Indosat. Dan untuk itu saya akan mengajak sahabat semua untuk bisa memberikan pertanyaan, menyimak obrolan kami, dan nanti akan bisa sahabat semua cantumkan di kolom pertanyaan. Saya akan sapa Mahfud dulu. Assalamualaikum Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang nih ya sore hari ini nih bisa ngobrol dengan Bang Hendra nih. Jadi saya panggil Bang aja ya. Akhirnya ya. Akhirnya ya. Oke, sip. Iya. Akhirnya. Aduh, ini Ini suasana sebenarnya udah lama. suasana Suasana rumah. suasana Kita rumah udah nih. lama merencanakan sebenarnya ya. Betul. Udah lama merencanakan, tapi Perencanaan baru kita kalau kali nggak ini salah di terwujud. tahun lalu ya, sebelum pandemi ada gitu ya. Jadi kita pernah punya perencanaan, dan juga memang udah lama sih. Tapi memang dengan suasana pandemi akhirnya kita ketemu secara virtual gini nih. Secara virtual. Ini kayaknya jadi seru juga ya. Kita punya sejarah sendiri nih. Oke Put, tadi sudah kita kasih tahu kepada teman-teman muda, pada mahasiswa, dan ada juga sih yang ikut nanti melihat praktisi komunikasi dan teman-teman yang sekarang ini relatif pekerjaannya ada kaitannya dengan komunikasi. Mungkin sebelum itu, mungkin Mahfud bisa kasih sedikit informasi nih ke teman-teman. Ini udah menjalani profesi sebagai orang yang bergerak di bidang komunikasi ini udah berapa tahun nih Put, sampai dengan tahun 2020 sekarang. Iya ya, kalau dipikir-pikir dulu juga kita pernah bareng ya Bang ya. Abang juga jurnalis yang saya ingat, makanya kalau saya ingat tuh di phonebook saya tuh Abang sebagai boleh saya bilang ya, media nama tempatnya tuh Media Indonesia. Jadi Hendra Media Indonesia. Saya ingat sekali karena itu tahun-tahun saya memang baru belajar juga jadi jurnalis ya, masih kuliah tapi saya jadi jurnalis. Kalau ditanya awal mulanya nih Bang, wah gimana ya? Awalnya memang agak terlalu ini kita bilang. Saya tuh awal karirnya tuh memang dari SMA gitu ya. Jadi saya menjadi pemret dari majalah SMA Agitasma. SMA 3 tuh nama majalahnya Agitasma, sorry. Ini ngobrolnya nih memang mau santai. Jadi kalau saya boleh sharing sedikit aja nih, kira-kira kalau saya liatin ya gimana. Nah, saya itu tahun 93 ya, jadi pemimpin redaksi majalah Agitasma. Nah, di sini pertama sekali saya belajar bagaimana mewawancara dan mengemas itu menjadi sebuah produksi media gitu ya, produk media maksudnya. Jadi itu yang membuat saya kemudian berpikir, oke, kelihatannya menarik nih dengan satu tulisan kemudian dibaca oleh banyak orang, tanpa sedikit banyak kita kayak nggak terlalu nggak terlalu banyak harus hubungin banyak orang. Dan pada zaman itu kan sosial media nggak seperti sekarang Bang, menjadi seorang publisher itu nggak cepat gitu. Jadi memang harus bertahap wawancara orang. Gitu Bang, lebih kurang kalau ditanyain kapan berkarir pertama sekali nih. Iya, mudah sekali ya SMA. Kebayang kalau sekarang orang menempuh pendidikan, masuk kuliah dulu, misalnya di
jurusan komunikasi atau jurusan yang lain, kemudian berkarir di jurnalistik atau di bidang-bidang media, ini sudah mencicipinya sejak SMA. Dan kira-kira apa sih sebenarnya daya tarik komunikasi ini bagi Mahfud sendiri sampai akhirnya sampai sekarang juga profesinya juga ada kaitannya bahkan sangat dalam lagi terhadap komunikasi di perusahaan ya. Iya ya, kalau dipikir-pikir pertanyaannya menarik nih. Apa yang membuat saya jadi tertariknya dulu ya dengan komunikasi ya? Hmm. Kalau saya perhatiin itu lebih kepada perannya. Jadi saya merasa peran dan dampak dari sebuah komunikasi itu. Jadi bisa gini, saya berperan sebagai penyampai informasi. Walaupun sebenarnya ada proses yang saya harus lakukan gitu kan. Jadi ada proses yang memang Oke. mengumpulkan informasi, wawancara, dan itu ada excitement sendiri gitu ya. Saya merasa cukup senang gitu ya kayak kumpulin informasi. Bahkan dalam perjalanan kita tahu ada beberapa informasi yang orang lain belum banyak tahu ketika kita jadi jurnalis misalnya, itu kita jadi lebih duluan tahu gitu ya. Nah, yang Ya. berikutnya adalah soal dampak gitu. Jadi dampak dari sebuah komunikasi itu yang kita merasa bagaimana ya? Begitu lihat orang bereaksi, oh ternyata begini ya, atau yang dia tidak tahu jadi tahu gara-gara kita, atau yang dia sebelumnya mungkin tidak happy jadi happy. Ini lebih ke emosional gitu ya. Itu yang membuat saya jadi lebih merasa asik gitu ya. Jadi kayak benar-benar kayaknya itu menjadi bagian dari hobi lah awalnya ya. Awalnya kan jadi kayak hobi karena kuliah saya berbeda. Bukan itu akhirnya. Hobi di bidang jurnalistik, kuliah di bidang lain, tapi berkarir akhirnya di bidang komunikasi juga finally seperti itu. Put, kalau cerita-cerita tentang karir nih, kita ngobrolin karir ya. Teman-teman muda juga mahasiswa banyak yang pengen tahu orang kuliah di komunikasi, senang komunikasi, bisa kerja apa sih sebenarnya gitu kan ya. Walaupun pertanyaannya kelihatan itu agak ringan, bisa kerja apa gitu. Tapi sebenarnya yang dikerjakan itu cukup banyak. Sering kita baca ya kalau misalnya perusahaan nggak punya tidak menerapkan komunikasi secara inline, pastilah sisi keberhasilan nggak akan terlihat dengan baik gitu. Apalagi sekarang sudah zaman revolusi industri ya, Indonesia juga mengalami bonus demografi dan sejak tahun 2020 ini karir Mahfud sendiri itu berjalan lancar-lancar saja ini sampai akhirnya uh, bisa dibilang ada di puncaknya lah sebagai internal manager komunikasi di perusahaan. Gimana nih, Bu? Ya, mungkin dengan waktu yang ada ini saya coba sharing aja dulu ya. Ini lebih ke cerita tentang saya nih, dan memang walaupun saya sekarang memang bekerja di komunikasi di sebuah corporate communication, tapi hari ini saya nggak akan ngebahas tentang bagaimana soal perusahaan saya gitu ya. Ini Iya, memang betul-betul ajang kita diskusi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun saya merasa bahwa banyak orang lain yang punya karirnya juga beragam gitu dengan komunikasi aja gitu ya. Tapi mungkin ini salah satu yang kalau pertanyaan Abang apakah lancar-lancar aja? Wah, jelas enggak, Bang. Jelas up and down gitu ya. Jadi that's life gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada, saya melihatnya itu ada tantangan dan jadi kalau ada kendala atau apa itu jadi challenge gitu. Jadi tantangan yang harus dilewati. Oke, saya coba sharing lagi ya sedikit ya kelanjutan dari oke. yang tadi gitu ya. Jadi ceritanya sebenarnya memang betul. Pertanyaan Abang, apakah dengan komunikasi itu bisa kerja apa gitu? Pertanyaan ini muncul ketika saya menjadi penyiar radio gitu. Dulunya ada sebuah radio yang sekarang kelihatannya sudah tidak ada lagi radio. Ini adalah awal karir saya gitu ya. Diterima menjadi sebuah penyiar radio dan mereka bilang, "Penyiar mau jadi apa?" gitu ya. "Penyiar ngapain?" gitu. Nah, dengan penyiar inilah akhirnya saya kemudian berkarir ke jenjang berikutnya, yaitu di media radio yang lain, yaitu Flamboyan FM di Banda Aceh. Dan ini sebenarnya salah satu batu loncatan yang paling paling bernilai gitu bagi saya sampai hari ini bahkan. Jadi ini basic di mana saya tahu tentang broadcasting gitu Bang. Kalau broadcasting ini kan spesifik medianya udah bisa dari beragam jenis media. Saya secara teori ini nggak begitu tahu juga sih Bang. Tapi intinya setahu saya ketika kita jadi broadcaster itu kan akan lain pendekatannya gitu ya. Bahwa di situ saya mengenal tentang bagaimana mengemas berumus dasarnya keep it short and simple gitu. Jadi membuatnya dalam singkat tapi rutin, tajam, ada kelanjutannya gitu ya. Nah, disitulah awalnya, tapi saya juga jelaskan ada challenge yang saya hadapi sehingga membuat saya harus memutuskan itu gitu. Kalau diingat di tahun 90 sebelum tahun 99, sebelum ada undang-undang penyiaran gitu ya, itu zaman Pak Habibie, maka semua radio pada saat itu harus menyiarkan satu sumber berita yaitu dari RRI gitu.
Dan itu kami lakukan ketika kami menjadi announcer, setiap jam itu ada program berita radio gitu ya, Bang. Itu membuat Oke. kita juga sebagai orang di luar dari, radio RRI itu agak sulit menjadi seorang jurnalis di radio. Nah, ini ada satu challenge, di mana setelah itu memang ada challenge lainnya yaitu konflik Aceh meningkat. Saya akhirnya mengambil sebuah peran gitu, selain announcer enaknya juga jadi jurnalis, saya berminat sekali menjadi jurnalis gitu. Karena saya bisa menyuarakan dan bisa mengetahui kondisi terkini dari konflik Aceh, karena saya sendiri punya interest waktu itu ya. Maka akhirnya ada sebuah, workshop, tentang jurnalis radio yang memang baru gitu. Kan nggak ada Mhm. aturan main kalau radio boleh buat berita sendiri. Baru kemudian, Mhm. tahun 99 berikutnya setelah ada undang-undang penyiaran, kita boleh merilis berita, di mana kita udah nggak wajib lagi mutar RRI gitu loh. Nah, dari situlah saya bermula Bang, untuk menjadi seorang jurnalis yang lebih punya aspek, pemberitaan lah ya dibandingkan dengan announcer. Kalau announcer ini lebih kepada program production. Jadi kalau kita bikin program, kita mau membuat program yang menarik, atraktif, dan sekarang orang pada melakukan itu ketika ada sosial media yang heboh ya. Kita bisa bikin program Iya. YouTube gitu. Nah, itu awal mula banget sehingga saya menjadikan ini momentum lah kalau saya bilang di tahun 97. Hingga pada Abang ingat juga kita sama-sama tuh tahun-tahun itu sama-sama menjadi jurnalis, melakukan liputan-liputan, dan pada satu titik saya kemudian merasa nih, sudah cukup untuk, 5 tahun gitu ya, lebih kurang. Kemudian saya berpindah ke, karena kondisi saat itu Aceh masih eskalasi konflik dan menjadi, darurat militer gitu ya. Ada satu Mhm. peluang di akhir tahun 2002 ada perjanjian damai KOHA, Cessation of Hostilities Agreement gitu. Saya menjadi, broadcast manager di Public Information Unit atau PIU di HDC. Nah, ini juga salah satu peran baru saya di mana media untuk perdamaian. Jadi ternyata ya itulah membuat challenge tadi membuat saya jadi, oh media nggak cuman untuk menginformasikan semua hal yang general gitu, Bang. Kemudian Mhm. di sini saya belajar banyak bagaimana menjadi media di tengah proses dialog gitu-gitu ya. Bagaimana media in crisis gitu ya. Walaupun ini jujur nggak ada teori yang saya dapatkan, tapi karena pengalaman itu gitu. Jadi mungkin kalau saya mengkonfirmasi Iya. dengan Mas Indra dari akademisi akan berbeda pendekatannya gitu, Bang. Nah, kemudian saya singkat aja nih karena saya pikir durasi ya, durasinya. Iya. Jadi lanjut nah ketika darurat militer akhirnya kan proses damai tadi selesai Bang, sehingga akhirnya saya pindah ke Iya. Jakarta juga. Waktu itu ada namanya Search for Common Ground. Saya terlibat dalam sebuah proyek namanya, Menteng Pangkalan Radio, drama gitu, drama radio untuk perdamaian di se-Indonesia. Jadi saya udah nggak fokus lagi di Aceh karena memang kondisinya udah darurat militer. Sampai tahun Mhm. 2004 itu di akhirnya itu ada tsunami, yang membuat saya akhirnya resign dari pekerjaan ini di 2005 untuk pulang ke Aceh gitu ya. Nah, jadi pulang ke Aceh, begitu pulang ke Aceh saya membangun sebuah, konsultan media, boleh dikatakan begitu, untuk media production dan research, yang di mana saat itu secara part-time juga saya menjadi sebuah, koordinator dari sebuah lembaga Belanda, berbasis di Belanda, namanya Free Voice. Tujuan semua ini adalah untuk membantu proses, recovery ya. Jadi waktu itu komunikasi mungkin Abang ingat di awal-awal ada namanya radio komunitas awal Iya. tsunami. Nah, kita bantu itu beberapa program dan khusus untuk konsultan tadi, saya juga membantu beberapa NGO, terutama NGO-NGO yang membutuhkan campaign gitu. Jadi selama Mhm. 5 tahun saya, alhamdulillah banyak menangani beberapa proyek, termasuk untuk perdamaian maupun untuk, proses damai Aceh, rekonstruksi gitu ya. Eee, Pengalaman dari situ yang membuat saya akhirnya jadi lebih paham tentang media production untuk isu-isu tertentu gitu. Challenge-nya itu tadi, jadi selain tadi pertama ada Mhm. konflik, sekarang udah ada, disaster, bencana, jadi saya bikin dengan spesifik isu. Selain itu saya juga terlibat dalam media research ya, jadi media riset untuk, bagaimana media survei, audience research dan sebagainya. Kemudian saya berangkat lagi di 2010, akhirnya saya pindah lagi ke sebuah perusahaan. Nah, di sini saya berawal karir kembali di perusahaan, karena sebelumnya waktu media di radio itu kan juga perusahaan ya. Kemudian menjadi, communication manager di Lafarge Cement Indonesia, saat ini sudah berubah nama sehingga saya menjadi, Solusi Bangun Indonesia, kalau dulu Lafarge Cement, hingga di 2012. Nah, 2012 ini sebenarnya kondisi yang, sulit juga gitu, akhirnya saya, pindah pekerjaan ke luar Aceh, pertama kali ke Kuala Namu gitu.
kondisi lainnya juga masih dalam kondisi pasca 5 tahun ya gitu. Sorry, ya 5-7 tahun tsunami. Jadi saya pikir udah waktunya saya juga untuk kembali cari pengalaman di luar gitu ya. Menjadi communication specialist di tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan dan bolak-balik ke ke Aceh. Kemudian barulah pada tahun 2014 saya diterima di Indosat sebagai corporate communication, spesifiknya head of internal communication. Jadi ini mengkomunikasikan sebenarnya prinsip dari internal communication ini adalah alignment antara keselarasan antara kebutuhan manajemen dan karyawan gitu. Nanti mungkin kita bisa bedah lebih lanjut jika dibutuhkan untuk ini. Nah, ini adalah karir saya, Bang, hingga saat ini. Kalau dilihat ya mungkin seperti itulah ya kondisinya. Dan kalau ditanyakan, apa nih background edukasinya? Mungkin saya boleh jelasin ya sedikit ya. Ya, Edukasi saya nih, Bang, aduh, agak jauh nih. Kalau ditanyain, saya itu edukasinya sebenarnya yang formal di universitas hanya 2 ini gitu. Tapi kan sebenarnya saya mengawali sebagai mahasiswa teknik tahun 95, kemudian wow. baru selesai 7 tahun. Teknik mesin Universitas Syah Kuala nih Bang ceritanya. Dan baru selesai ya di tahun 2002, 7 tahun maksimum ya daripada DO. Jadi pilihannya 2 waktu itu, kalau nggak mau selesai ya DO atau extension gitu programnya. Nah, di tengah-tengah saya jadi jurnalis, saya tahun 2001 mendapat kesempatan untuk mengikuti sebuah kursus di kampus yang berbeda. Jadi sebelum tamat S1-nya saya dapat sertifikat dari kampus itu, yaitu tentang International Media Management Course di Western Kentucky University. Nah, ini menjadi fondasi saya untuk memutuskan setelah tahun 2000-an ini mau kemana gitu, Bang. Antara mau karir di engineer, karena engineer ini agak Atau, spesifik, atau di komunikasi gitu. Kalau Abang iya, saya nggak, bahwa engineer saya itu sampai penelitian tentang struktur mikro baja loh, Bang. Jadi saya sempat cukup ahli untuk memahami konstruksi sampai hari ini ya. Misalnya bagaimana baca. baja berat sih, bukan baja ringan. Baja dengan ketebalan 12 mm dan penelitian saya di Krakatau Steel. Ya, tapi anyway itu Ya, sudah nggak kepakai lagi ya. Sekarang ilmunya hanya untuk hobi saja. Jadi saya tukar nih, Bang. Hobi yang tadi sambil kuliah di engineer, hobinya di media. Kemudian saya jadi serius kerja di media, sekarang hobinya kadang-kadang mekanik lah, memperbaiki motor yang ada gitu. itu kayaknya relatif lebih dekat ya kalau dibandingkan dengan apa-apa yang barangkali orang sering bilang kan kalau mau menggeluti sesuatu, tetapi kita tidak bisa menggeluti dengan detail, mungkin karena kita nggak menemukan passion yang benar gitu. Banyak kan bilang seperti itu, tapi kelihatannya tadi tuh semuanya passionnya Mahfud itu yang jalan di pekerjaan dari A sampai Z. Ya kalau kita lihat tadi itu ya, kalau kita bangun jembatan tuh kayaknya udah nyambung itu. Gitu. Gitu ya. Nah yang menariknya adalah orang kan sering menganggap ya kayak kemampuan menulis itu kayak oh bisa nulis ya, atau oh bisa buat video ya, atau oh bisa buat film gitu, so what gitu kan. Tapi dibalik itu semua pekerjaan komunikasi itu kan gak kecil, cukup luas gitu. Dan satu yang bisa kita petik dari yang apa Mahfud katakan tadi adalah how to create something itu kan juga perlu kemampuan yang besar gitu kan di dalam sisi komunikasi. Katakanlah tidak pure lah belajar ilmu komunikasi. Tetapi sebenarnya tantangannya tuh banyak terlihat tadi di situ. Tapi ada yang menarik nih, dari satu tempat ke tempat yang lain, semua ngurusin komunikasi, broadcast ataupun ngurusin hal-hal yang terkait dengan produksi komunikasi. Yang paling menantang dari semua karir itu nih, Bu, apa? Di mana ini? Atau tempat bekerja sekarang Pak menantang dan menarik ya. Sebelumnya tuh di mana yang paling challenge-nya itu cukup kuat sehingga kemampuan kita berkomunikasi secara verbal atau kemampuan kapasitas yang lain itu sangat mendukung di situ. Oke, kalau ditanya yang paling ya, kalau yang paling memang pada saat peace process gitu ya, karena saya proses damai Aceh di zaman Koha itu ya. Karena itu kan proses yang kemudian dianggapnya gagal ya, gara-gara ada batal. Walaupun sebenarnya itu adalah fondasi. Sampai hari ini saya kalau ditanyain atau saya mau jelaskan, itu adalah fondasi dari proses damai, dialog gitu ya. Dialog itu kan cara lain. Challenge-nya adalah ketika saya terutama, adalah orang yang masih sangat mula untuk bisa memahami bagaimana media untuk membangun perdamaian, media for peace building gitu. Ini agak spesifik, Bang. Jadi bukan bicara tentang media for generalis, untuk semua isu, untuk semua hal gitu. Enggak seperti itu. Tapi ini media dengan objektif yang clear gitu. Objektifnya agak spesifik dan pendekatannya juga lebih
gimana sih saya bilangnya, nggak cuman lagi tentang menginformasikan untuk, pola pikir, tapi menginformasikan tuh emosional gitu loh. Nah ini pendekatannya beda Bang, kalau setahu saya dari pengalaman ini ya, tapi teori saya juga lagi-lagi mohon maaf teori kurang ini. Tapi waktu itulah challenge sekali, karena yang harus kita sentuh adalah emosionalnya. Karena kalau diajak berpikir, level-level, maaf saya bilang, pemikir-pemikir itu akan punya banyak alasan. Tapi bagaimana cara kita kemudian bisa membantu dengan media kita, dengan produk media kita agar semua orang mendukung cita-cita yang sama gitu ya. Waktu itu Oke. kita punya common enemy, punya musuh bersama yaitu kekerasan. Kita anti kekerasan loh Bang. Jadi maksudnya kita nggak suka lihat pembunuhan, kita nggak suka lihat ini. Walaupun banyak orang menempuh cara itu untuk mencapai tujuannya, sehingga maka terjadilah konflik kekerasan. Tapi bagi seorang komunikator yang akan dia lakukan adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan sesuatu yang oke, ayo dukung dialog. Anda punya perbedaan boleh, tapi jangan dengan kekerasan. Gitu tuh basicnya. Itu challenging banget Bang sebenarnya. Jadi Iya. mungkin jadi kalau ditanya yang paling, tapi kalau saya ditanyain apakah challenging, semua tahap tadi punya tantangannya masing-masing gitu. Gitu lebih Semua kurang. punya tantangan masing-masing ya. Tapi kalau Betul. kita kembali lagi kulik ke belakang tadi dari perusahaan A, B, C, dan D semua itu relatifnya itu memang komunikasi ya kita dengar tadi. Put, pernah nggak merasa kalau pernah seperti demotivate gitu kayak wah mau pindah ke profesi lain lah, ke bidang lain lah atau mau apa gitu. Sementara tadi meskipun sulit terlihatnya memang terus di ranah komunikasi dan sebenarnya dalam satu passion itu kan penting banget ya. Kelihatan ada gairah kita di situ bekerja, menuntaskan pekerjaan, profesional dalam profesi, tidak kalah dengan situasi. Kaitannya mungkin ada related sama dengan kondisi sekarang. Masa sulit. Dulu pasti pernah juga merasakan masa sulit kan, konflik dan lain-lain. Tapi tetap bekerja, memberikan effort yang bagus. Apa pun rumusnya atau apa rahasianya? Ini teman-teman perlu tahu nih. Iya Nggak ya. cepat baper dan langsung kecau gitu. Bang, kalau ditanyain nih model langsung aja ya saya ngobrol. Kalau ditanyakan apakah Iya, pernah ada down? Down banget Bang. Jadi pernah ada masa di mana saya tuh down banget dan saya ngerasain roda roda itu kalau ditanyain roda memang saya lagi berada di bawahnya roda itu gitu. Jadi kalau ada roda, saya roda ini kalau bicara roda gigi ya kalau di engineer kita bicara, iya, saya berada di gerigi yang di bawah. Jadi saya berada di dalam jepitan yang berada dengan roda gigi lain dan saya pikir gila nih kalau waktu itu keadaannya memang karena pertama kondisi kerja-kerja komunikasi ini kurang dihargai misalnya gitu ya kayak kita iya, effort segala macam udah capek kita bikin kok nggak dihargai orang atau orang kemudian menghargai dengan cara yang berbeda macam-macam lah kita nggak usah cerita masalahnya tapi bagi saya adalah challengingnya tantangan saya selalu merubah prinsip saya merubah masalah menjadi tantangan gitu karena kalau kita larut dengan masalah maka akan pola keluarnya adalah keluh kesah gitu ya berkeluh kesah dengan betul. orang kan nggak ada yang bisa kasih solusi juga selain kita berdoa ya Allah berikan jalan agar tantangan ini rilis gitu dan seperti kita ketahui sampai hari ini pun kita punya masalah nggak usah bicara tentang masalah pribadi-pribadi kita masalah yang umum saja jadi kalau kita ingat Aceh itu adalah masa masa eksternalnya konflik tadi kemudian pernah Iya, mengalami bencana dan saat ini ada pandemi gitu loh bagaimana kita bisa survive bagaimana kita saya itu mengambil sebuah prinsip begini Bang kunci yang utama ketika saya pernah mengenal tentang teknik, bagaimana seseorang bisa kreatif. Itu aja saya bilang, aduh, saya pikir kreatif itu ada di dalam bakat orang, talent gitu. Jadi kalau Mahfud nih iya. nggak ada talent nih, nggak ada bakat nih untuk kreatif. Sehingga saya jadi ya udahlah saya bukan orang kreatif. Di mana-mana saya mindsetnya saya bukan kreatif. Saya bukan I'm not the creative people. Saya nggak punya ide. Jadi itu. Tapi ternyata begitu ada sebuah bilang, ternyata Anda bisa menjadi kreatif. Ada rumusnya, misalnya gitu. Oh, ada cara loh. Ada. Jadi saya diajarkan itu di awal-awal jadi penyiar dulu ya, Bang. Ini penyiar Iya, radio itu itulah salah satu membukanya. Pertama ada dua bagaimana soal cara pandang sih, cara pandang. Ini basic banget. Nanti ada berkembang ketika saya mengikuti beberapa kursus dan itu membuat saya jadi lebih semangat gitu ya. Cara pandang. Kalau saya melihat Bang Hendra sekarang, maka saya akan melihat Bang Hendra dengan hidungnya, ya gitu ya biasa, perspektif. Jadi dengan kreatif. Sehingga saya akan cerita dari sisi, oh ternyata Bang Hendra orang berkacamata dan menggunakan, ya ada hidung dan mulut ya. Tapi ternyata begitu saya mau lebih kreatif melihat Abang dari sisi samping mungkin, ternyata baru terlihat bahwa gesture Abang itu sangat bagus, tegap gitu badannya. Dan itu nggak mungkin terlihat banget dari depan, tapi dari samping.
Akhirnya di situ saya baru tahu, oh gitu ya. Kalau kita melihat dengan sisi masalah ini dengan sisi lain, mungkin ada peluang baru gitu loh. Yang kedua adalah soal bidang pandang gitu Bang. Bidang pandang artinya saya melihat dengan dekat atau saya melihat dengan helicopter view istilahnya wide gitu. Ternyata begitu kita lihat dari dekat, kayaknya kita aja yang punya masalah ya. Begitu kita mundur gitu ya, ternyata banyak lagi orang punya masalah dan dia tidak berkeluh kesah seperti saya gitu loh. Jadi kenapa Hmm. saya harus maaf saya bilang maksudnya kenapa saya harus larut-larut di bawah roda tadi sehingga masalah itu seakan-akan bola dunia masalah itu hanya ada di kepala saya gitu. Akhirnya saya baru sadari ketika saya berada di bawah terus, ini nih ibarat semua nih, Bang, ibaratan aja Bang. Kalau saya Iya. nggak menggerakkan roda tadi, nggak berpikir kreatif, maka saya akan terus berada di bawah dan akan terus tergilas hingga hanya tunggu waktu bahwa satu waktu saya udah nggak mampu lagi. Stamina saya hanya akan berkeluh kesah, saya hanya akan pasrah, saya hanya akan bilang bahwa oke beginilah mungkin akhir hidup saya sekarang ini. Walaupun kita nggak tahu hidup kita memang kapan, mungkin bentar lagi juga kelar. Tapi artinya nggak ada optimisme gitu. Begitu Iya. itu berada di bawah terus-terusan, nggak ada yang menggerakkan roda ini, akhirnya siapa yang gerakin? Kita sendiri yang gerakin gitu. Buktinya apa? Saya akhirnya karir kan bolak-balik Bang. Kalau saya hanya Hmm. berpangku hanya di Aceh katakanlah, ini soal bukan perspektif, tidak cinta Aceh atau tidak berada di Aceh, tapi kebetulan bidang saya ini menurut saya sedikit sekali peluangnya di Aceh gitu. Komunikasi dengan strategik yang waktu itu saya lihat corporate communication industri kita minim di Aceh gitu ya. Sehingga saya mau kerja apa gitu kalau saya pikir. Akhirnya saya coba cari dan memang ada waktunya di mana kita down. Cari lagi. Penting gitu aja sih Bang kalau saya bilang. Pertama Hmm. adalah kita melihat dunia dan masalah itu tidak hanya sendiri gitu. Jangan juga lihat ke atas, jangan lihat level atas saja yang nyaman, hidup enak, tenang, enggak gitu. Lihat yang ke bawah deh. Pasti kita akan bersyukur setiap hari. Gitu Bang, kira-kira itu yang bisa motivasi saya sih Bang. Ya, jangan selalu berpikir bahwa wah kayaknya nih selesai nih problem udah cukup banyak melilit segala macam terus merasa kayak nggak ada jalan keluar seperti itu ya. Put ini menarik ya sebenarnya ini buat teman-teman juga bahwa dunia komunikasi itu tidak sesempit yang kita bayangkan. Bahkan ibaratnya overseas nih cabang-cabangnya itu cukup banyak sekali ya. Tadi ada internal corporate communication Ya, juga, hanya betul. sekedar menulis, memoto, membuat film, tapi konsep-konsep juga muncul dari kreativitas. Nah, kata kreativitas nih, tadi Mahfud bilang untuk ketika agak merasa down, kemudian ada sesuatu yang membuat kreativitas seperti pengen berhenti, ada lagi semangat untuk menggali bahwa kreativitas itu adalah kayak pisau asah yang membuat kita bisa jalan atau sayap yang membuat kita bisa terbang gitu. Di posisi seperti apa nih Put? Ini bisa kita gunakan dalam artian tadi kan cerita down nih ya, terus berpikir ada challenging lagi gitu. Ini kreativitasnya menciptakan tantangan baru atau eh, menyelesaikan tantangan yang ada. Kadang-kadang saya dua hal juga Bang. Jadi misalnya begini, ketika saya merasa bahwa tantangan itu udah nggak bisa saya selesaikan, maka saya kayaknya harus Iya. melihat dari sisi yang lain bahwa mungkin ini udah saya seperti saya bilang tadi, ketika saya memutuskan untuk keluar, saya sempat 2 kali kan keluar dari Aceh walaupun saya besar, kecil, lahir di Hmm. Aceh gitu. Tapi kemudian saya kan pernah waktu sebelum tsunami sekali kerja di Aceh karena saya melihat waktu ini maaf saya bilang waktu itu kan kondisinya darurat militer. Siapa yang mau bekerja Iya. buat media for peace gitu? Siapa yang mau bekerja buat media untuk perdamaian gitu? Kita mau bekerja tapi keadaan tidak memungkinkan maksudnya. Nah, akhirnya saya berpikir udah saya keluar dulu deh. Saya cari. Nah, jadi challenge challenge saya adalah mencari kesempatan kan, membangun peluang. Jadi ceritanya begini, Bang Hendra, saya tuh selalu prinsipnya di dalam kehidupan ini begitu saya mau bangun itu ada 2 kan, karir personal atau, eee, apa istilahnya, jalur untuk membangun karir, pekerjaan dan jalur untuk membangun, pengembangan diri atau bisa dengan studi, bisa dengan kursus. Dan alhamdulillah sih ya, maksudnya kebetulan ini kalau saya boleh sharing sedikit hanya untuk motivasi juga, selama karir saya ini sebenarnya banyak ditopang oleh pendidikan-pendidikan yang di luar daripada, formal. Karena S1 saya sampai hari ini saya masih S1, teman-teman, sahabat yang Hmm. mendengarkan, saya masih S1 sarjana teknik dengan spesifiknya adalah, teknik mesin dan, sub bidangnya adalah material gitu, baja. Nah, kalau saya boleh sharing, ini ada satu slide saya di mana saya kursusnya macam-macam nih ceritanya untuk supaya saya ter ter ter-upgrade gitu loh.
Tahun 2000 tuh awal sekali ya ketika setelah saya bisa membangun program radio, berita radio, saya dapat Reporting for Peace di Banda Aceh. Nah, ini saya tertarik nih. Nah, 2001 tadi itu ya di International Media Management di Kentucky di Amerika. Kemudian di situ tuh Bang, percaya atau enggak, itu baru pertama saya jalan ke luar negeri yang sangat panjang gitu ya, dengan hampir 22 jam gitu. Artinya tuh membangun mindset, melihat dunia dari sisi lain. Kalau saya kemarin lihat Aceh ini udah, wah dunia ini selebar Aceh gitu ya. Kali ini saya baru tahu loh, ternyata hampir 24 jam saya masih di perjalanan gitu, nggak nyampe-nyampe gitu ya. Nah ini membuka wawasan aja bahwa oh gini dunia ternyata, wah nggak kebayang deh gitu sebelumnya. Nah di 2003 saya juga ada kesempatan untuk ke Belanda cukup lama untuk sebuah kursus tanpa bermaksud apa-apa, ini cerita hanya untuk motivasi ya. Nah di sini adalah educational media. Educational media lain lagi pendekatannya Bang ternyata. Nah di sini baru kreatif yang tadi saya bilang basic, saya diperdalam bagaimana membuat program-program yang baru gitu ya. Di 2008 saya punya Ya. kesempatan untuk belajar di Nepal tentang media monitoring juga, jadi monitoring and evaluation. Kemudian di 2012 saya diangkat menjadi ambasador. Nih kebetulan saya balik lagi ke Belanda sebentar 2008 dan tahun lalu saya sempat ke Belanda lagi. Jadi hubungan dengan Belanda sih masih saya jaga aja gitu karena saya merasa emosionalnya beda lah gitu ya. Dan Ya. terakhir selama saya bekerja di Indosat, saya ada kesempatan juga untuk refreshing course dengan teman-teman Belanda tadi tentang perubahan perspektif di Kamboja saya kursusnya. Ini hanya beberapa sih Bang dari apa yang saya pikir teman-teman juga pasti ini. Nah ini memotivasi saya Bang, jadi dengan development, ini kan seperti diskusi-diskusi seperti ini kan membuat kita jadi, oh ada sisi cara pandang yang berbeda, ada hal lain lah gitu yang membuat kita bilang, kayaknya nih ide baru atau alternatif, pilihan-pilihan baru gitu. Itu yang membuat saya jadi keep gitu loh Bang. Sedikit banyak Iya, mungkin bisa luar menjawab biasa ya. nggak luar biasa. Ini hanya sharing Bang, kalau ditanya pasti sisi yang biasa-biasanya banyak banget Bang, ini hanya sedikit banyak lah gitu. Tapi luar biasanya Put adalah kebayang kalau kita misalnya sekolah kayak tadi Maputnya jadi sarjana, terus berhenti belajar, tidak mau mengupgrade kemampuan, tidak mau mengembangkan kapasitas. Tapi di sisi lain nih tadi terlihat adalah setelah sarjana Maput mengupgrade kemampuan komunikasi, ada yang ke Amerika, ada yang ke Belanda, sempat ke Nepal juga, Kamboja dan lain-lain. Itu kan nggak mungkin kalau tidak muncul di diri kita bukan hanya kreativitas, tapi kemampuan untuk menantang tantangan itu dalam arti kata diselesaikan dengan baik gitu kan, di challenge diri ini untuk menyelesaikan itu. Nah kita bicara nih sedikit Put terkait dengan profesi, tetapi ada kaitan dengan masa pandemi sekarang ya, kondisinya serba tidak artinya dunia sedang tidak baik-baik saja lah bahasanya seperti itu. Nah ini teman-teman ada yang pengen misalnya bekerja atau magang di satu tempat, kebayangkan sebenarnya magang sekarang itu adalah kita berada di tempat yang harusnya kita bekerja gitu. Tapi kan nggak tertutup kemungkinan juga kita meng-apply ke satu tempat. Nah namanya juga kita mencoba sistem baru nih di medium-medium yang barangkali tidak pernah kita jalani. Kita apply, kemudian kita melakukan negosiasi. Barangkali ada pekerjaan yang secara relatif sekarang semuanya serba daring kan. Ya, at least kita bisa mengerjakan desain komunikasi, melakukan meeting virtual dan lain-lain. Nah, mungkin Maput bisa kasih trik nih kepada teman-teman kita semua. Jangan pernah merasa bahwa ini nggak mungkin, karena dunianya sekarang memungkinkan itu terjadi seperti itu. Gimana nih cara men-challenge ya, Put, supaya nggak merasa kayak, udahlah, ini udah pandemi semua udah berakhir lah, udahlah, work from home lah, bekerja dari rumah, semua dari rumah, sehingga nggak muncul lagi yang namanya semangat untuk melakukan pembaharuan, seperti itu. Iya Bang, kalau saya lagi-lagi mungkin saya melatih aja, saya selalu melatih diri untuk melihat dari sisi yang berbeda. Jadi ceritanya begini, kalau menghadapi sebuah kondisi ke depan, itu kan mungkin ada dua model kalau saya sebut. Satu adalah reaktif, kita bereaksi terhadap apa yang akan terjadi. Sehingga apa yang akan terjadi itu akan kita respon gitu loh. Misalnya, dalam waktu dekat ini atau besok atau sore nanti malam nanti misalnya kita tahu kita akan diundang makan gitu. Kalau sifatnya hanya reaktif, maka saya akan pergi dan nanti saya akan tunggu menu apa yang dihidangkan, saya akan ambil gitu. Gitu ya lebih kurang. Sehingga saya bisa jadi di situ kondisinya saya akan makan dengan menikmati atau saya makan sama sekali nggak makan karena nggak enak gitu. Mungkin dengan kebutuhan saya, misalnya sekarang overweight, saya akan makan apapun sehingga tambah berat badan, misalnya gitu ya.
Nah, ada yang kedua modelnya antisipatif, Bang. Nah, antisipatif terhadap masa depan, hal-hal yang akan terjadi ke depan itu juga saya harus siapkan. Misalnya seperti tadi, nanti malam saya diundang makan, maka antisipasinya kalau seandainya nih saya nggak dapat makanan misalnya atau yang kira-kira karena keramaian orang, ya nggak apa-apa, saya udah bayangkan saya mungkin nggak usah berharap makan di situ, lagipun saya lagi diet misalnya gitu. Dan saya udah pikirkan di dekat tempat acara makan ini mungkin ada alternatif tempat nongkrong lain misalnya gitu, yang membuat saya lebih nyaman untuk makan. Jadi ada orang yang selalu tuh hanya reaktif, Bang, tadi tidak antisipatif. Dan saya mohon maaf, Oke. saya akan berusaha untuk antisipatif. Artinya antisipatif ini bisa waspada, punya rencana cadangan gitu ya, punya, perkiraan-perkiraan juga gitu. Tapi walaupun walaupun semua itu nggak akan mulus-mulus aja gitu loh. Saya kan nggak pernah tahu juga saya akhirnya tahun 2014 gitu ya, harus keluar lagi dari Aceh gitu ya, dengan kondisi yang, boleh saya bilang nol lagi, saya bangun lagi sesuatu, bawa keluarga gitu ya. Tapi saya pikir, ya udah saya harus antisipasi nih ke depan. Kita nggak pernah tahu gitu kan. Kalau kita reaktif, posisinya biasanya nunggu sih Bang, waiting, apa-apa. Nanti, oh iya, nah termasuk dengan kondisi pandemi sekarang. Saya boleh cerita sedikit nggak bahwa sebelum pandemi ini terjadi, Oke. saya diminta untuk bisa lebih digital minded, berpikir dengan cara digital. Kenapa? Ini memang tuntutan kerjaan. Mungkin kalau Abang tahu di Indosat Ooredoo, kita memang perusahaan yang syarat dengan teknologi, telekomunikasi, dan digital gitu. Tapi percaya atau tidak, ketika kita diminta untuk bisa bertransformasi, mengikuti perubahan dengan gaya digital, itu sebenarnya kalau nggak pandemi ini nggak terlalu ini cepet loh Bang, kita pelan 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 gitu. Iya. Misalnya mau meeting, itu kayaknya harus hadir orangnya. Padahal di kantor kita sudah disiapkan fasilitas lebih kurang hampir 2-3 tahun terakhir untuk video Oke. conference seperti ini gitu. Tapi karena udah kebiasaan, kalau nggak datang orangnya di depan mata gitu ya, kalau nggak ngelihat orangnya hadir, kayaknya nggak hadir deh nih orang. Padahal dia udah bilang, boleh nggak hari ini saya pakai video conference gitu ya. Nah gitu juga dengan kita semua nih, maaf-maaf lagi, dulu rasanya kalau bersilaturahmi dengan online seakan-akan, ah nggak enak nih, harus ketemu orangnya, harus ini. Ternyata sekarang kan kita dipaksa digital, benar nggak? Bahwa kita, jadi prinsip digital itu kalau saya bukan hanya bicara tentang signal digital gitu, sinyal-sinyal 0101 atau sinyal-sinyal yang bit yang teknologi, bukan hanya itu sebenarnya. Digital kalau dipelajari dari basicnya mungkin beberapa teori bisa jadi benar atau enggak, tapi saya merasa waktu saya pelajari, digital itu prinsipnya adalah memudahkan, mudah mudah diakses ya, cepat gitu. Kemudian bisa juga variabelnya murah, dan yang paling penting adalah sebenarnya bisa kolaboratif. Ini adalah kunci-kunci digital. Cara berpikir digital juga harus begitu sebenarnya. Seperti hari ini saya dengan Bang Hendra sebenarnya untuk bikin program ini kan kolaboratif kita ya Bang ya. Kan bukan saya sendiri Betul. atau bukan Abang sendiri gitu. Kalau Abang sendiri ngobrol, mungkin teman-teman yang nonton sekarang nih, ceritanya ini udah cukup ramai saya lihat ada komentar-komentar, nanti bisa juga diberikan masukan. Itu bukan hanya, ya nggak mungkin kalau cuma satu orang nggak akan menarik gitu, kecuali Abang komika nih ceritanya yang punya sisi lain, sensasinya yang berbeda itu lain ya. Komika dia memang Iya. stand up alone gitu. Nah, kolaborasi ini kan sebenarnya bisa mudah dari dulu, dari awal-awal ada internet atau mungkin awal-awal ada YouTube itu di 2004, di 2005 baru-baru tsunami itu kan YouTube baru populer. Itu kan sebenarnya bisa kita maksimalkan. Tapi mohon maaf juga belakangan nih baru kita terasa bahwa digital media, sosial media itu akhirnya baru bisa menghasilkan, dan hari-hari ini kita akhirnya sangat tergantung pada koneksi internet ini ya gitu. Nah, maksud saya Betul. kalau kita sudah lama mengantisipasi pola pikir tadi kita maintain, maka kita insya Allah pada semua kondisi itu kita akan lihat ininya nih. Jadi mindset kita udah punya tertanam di kepala, begitu ada problem, kita akan lihat, oh mungkin dari sisi ini, dari peluang ini, ada kesempatan ini. Jadi kita nggak hanya berada di depan nunggu reaksi, nggak gitu. Kita bisa antisipasi dengan yang lain. Dulu pun waktu zaman konflik Aceh, saya pernah mungkin beberapa kali diajak diskusi, karena saya pernah mewakili Aliansi Jurnalis Independen Banda Aceh, walaupun saya bukan member waktu itu, tapi untuk sebuah seminar sebelum tsunami. Itu dibicarakan adalah bagaimana susahnya kita konflik. Ya memang saya paham susah. Tapi pernah saya sebutkan, pernah nggak kita kebayang, ketika tiba-tiba ini damai gitu ya, tiba-tiba selesai damai. Maka yang akan dilakukan apa? Harusnya membangun Aceh kan gitu. Kita siap nggak untuk itu? Kita punya nggak tenaga? Kita hanya asik larut dengan misalnya asik terlarut ke dalam kondisi yang berat dengan konfliknya.
tidak mempersiapkan SDM kah, bahkan sampai berpikir damai aja kadang-kadang udah takut gitu. Makanya saya bilang Hmm. kalau sekarang kondisinya adalah pandemi, katakanlah pandemi ini dalam pemikiran yang pesimisnya kayaknya nggak reda-reda, bahkan semakin serem gitu ya, semakin tinggi. Tapi kalau kita berpikir antisipatif, kita bukan hanya bisa berpikir bahwa ini akan reda gitu. Kalaulah kondisinya seperti ini juga terus, maka ada peluang baru baru apa yang bisa kita lakukan ya? Oh, saya ini harus tingkatin skill untuk membangun agar virtual media seperti ini lebih rutin. Sehingga misalnya saya seorang IO, maka virtual event tetap saya bisa lakukan. Karena IO kan butuh pertemuan banyak orang misalnya. Oh, ide-ide Betul. lainnya, itu ide-ide itulah yang disebut dengan kreatif untuk bertahan hidup sih. Ini mungkin aspeknya akan lebih luas ke bagian-bagian lain yang nggak cuma komunikasi, tapi saya pikir basicnya adalah dari skill komunikasi. Gitu kira-kira Bang, mungkin agak Ya. panjang penjelasannya. Dan semua itu kan terlihat semua orang yang menghargai pengalaman, perjalanan, experience itu kan mahal sekali ya, sama seperti apa istilahnya kayak kesempatan seperti itu. Mungkin dengan tidak merendahkan sekolah, sekolah kita punya uang kita bisa sekolah gitu. Tapi kalau kita nggak punya pengalaman kita nggak akan bisa belajar dari apa yang pernah kita dapati atau apa yang pernah orang lakukan. Sehingga Betul. sekarang ini kan lebih berkembang ya, misalnya referensi-referensi yang title-nya tuh how to seperti itu. Dan nggak mungkin juga mereka nggak melakukan antisipasi seperti Mahfud bilang jauh-jauh hari mereka membayangkan nih kayaknya daerah ini atau negara ini orang-orangnya gelisah, maka dibuatlah graffiti yang buat inilah buat itu, kayak di salah satu sosial media di wall orang bisa bicara banyak gitu kan ya. Nah, untuk mempertahankan upgrade yang sudah kita dapatkan nih Put, menghilangkan rasa takut tadi Mahfud sudah cerita tentang antisipasi bukan reaction seperti itu. Nah, ini pasti juga terkait dengan pengembangan kapasitas kan, walaupun tidak sekolah dalam jenjang yang degree seperti itu, tapi ada short course. Apa nih saran Mahfud untuk teman-teman yang merasa nih sudah menjadi sarjana, sudah oke, punya ijazah, kemudian waiting for something gitu ya, kayak ngirim lamaran ke sana kemari dan lain-lain. Oke lah, itu memang bagian-bagian pentingnya lah seperti itu. Tapi bagaimana mempersiapkan diri dengan kapasitas tadi? Kalau Mahfud tadi kebayang lah kalau apa yang dicapai sekarang itu kan dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, kembali lagi itu sudah diantisipasi oleh Mahfud sebelumnya. Sekarang ini kita tinggal berada di wilayah-wilayah atau tempat-tempat meskipun kayak katakanlah Aceh atau provinsi lain mungkin secara digitalize itu masih agak terlambat, tapi revolusi industri, bonus demografi mengharuskan kita untuk bisa dance di situ. Kasih trik sedikit nih Bun, dan mungkin ada clue-clue yang spesial yang belum diungkapkan sebelumnya. Kalau oke, saya merasa begini Bang, kalau sekarang itu peluang itu sebenarnya lebih mudah dibandingkan dengan mencari peluang ya, mencari peluang, kesempatan itu Hmm. jauh lebih mudah dengan adanya zaman digital. Jadi dengan era digital sekarang. Mungkin bisa dibayangkan bahwa pada masa-masa dulu kita mencari beasiswa itu memang dari obrolan-obrolan teman. Email belum begitu lancar tahun-tahun. Saya tahun 9 pertama mencoba itu kan tahun 99 sampai 2000 ya. Email 9. belum lancar. Jadi kayak akhirnya tahun 2001 saya ke Amerika itu juga dengan beasiswa USAID kalau nggak salah begitu. Itu juga dari pemberitahuan teman-teman ada yang calling telepon, ini ada ini peluang gitu. Nah kalau sekarang kan terbuka luas ya. Nah tapi yang Hmm. penting adalah kemauan gitu. Karena kadang-kadang kita juga udah terlena merasa zamannya udah begini, udah semua orang juga begitu. Jadi harus ada pembedanya lah, harus ada kemauan dari kitanya juga. Dan saya selalu mengingatkan lagi mungkin ya, dalam mindset saya adalah untuk menjalani keadaan sesulit apapun. Kemudian yang paling penting adalah bersyukur. Bersyukur itu artinya ya memang mencoba melihat dari sisi yang jangan yang enak-enaknya aja gitu, jangan membandingkan Ya. kita dengan orang lain sehingga kita down. Coba lihat dengan orang yang di bawah kita, yang membuat kita akan jadi berasa bahwa, wah alhamdulillah sekali ya posisi kita sekarang. Bagi yang baru saja lulus katakanlah bagi yang belum lulus saya menyarankan untuk membangun network, itu dari sebelum jadi sarjana gitu. Seperti saya cerita tadi, kalau dilihat karir saya belum S1 tapi saya sudah, menjadi jurnalis, saya sudah jadi announcer gitu ya. Karena saya waktu itu juga awal awal mulanya hanya pengen agar ada tempat ngumpul lah di satu tempat yang saya bisa komunikasi dengan banyak orang.
Kalau sekarang mungkin di rumah saja kita dengan internet kita bisa buka jendela. Tapi waktu dulu kan kayaknya kalau bukan nongkrong di tempat-tempat tongkrongan preman-preman yang maksudnya di simpang A, simpang B gitu, apalagi di Banda Aceh itu ada areanya tuh yang sana tuh di daerah situ gitu, karena simpang ini tuh ngumpul banyak orang. Ya radio sebenarnya tempatnya. Jadi radio itu satu titik di mana saya berkomunikasi dengan banyak orang, orang bisa nelpon atau datang untuk bikin kupon-kupon terima lagu gitu. Jadi saya senang aja, oh satu titik di mana saya, iya dulu kan ada kupon gitu bang. Jadi datang ke Iya, iya. radio, kirim lagu tuh pakai kupon kertas, tulis nama, kirim buat siapa, nanti malam dengerin gitu ya. Nah itu Dibacain gitu ya. dari saya SMP dan akhirnya saya menjadi penyiar dan saya masih bacain juga zaman itu gitu. Kalau sekarang Iya, kan orang bisa langsung ngirim, bahkan bisa posting langsung di sosial media gitu ya. Em, iya, jadi saya tuh berusaha untuk itu bang, supaya ada gairah hidup lah istilahnya. Hidup itu bergairah, tidak biasa-biasa aja nggak gitu. monoton ya. Jangan biasa-biasa aja. Kalau merasa sekarang misalnya di katakanlah nih Aceh ya, ini cerita Aceh ya. Aceh itu kan kalau kita lihat posisi selalu merasa, Allah daerah terujung, bukan perlintasan, sehingga ekonomi nggak berputar. Coba buka peta lebih luas lagi kayak saya bilang tadi dengan helikopter view, baru terlihat bahwa Aceh adalah titik masuk Asia Tenggara kalau ada katakanlah pesawat dari Eropa atau kapal-kapal dari Eropa duluan masuk itu di Aceh dulu gitu, setelah India kita gitu. Bisa nggak kita maksimalkan secara kondisi geografis ini gitu ya tadi atau demografik misalnya bahwa dalam perkembangannya sekarang adalah generasi-generasi yang lebih potensial untuk kita gerakkan gitu. Sebenarnya itu yang saya pikir Bang, kalau kita penting jangan biasa-biasa aja, tetap berpikir dengan sisi yang lain gitu. Karena kalau biasa-biasa aja Bang, nanti tiba-tiba masuk katakanlah ya sekarang dengan era global yang ini mau nggak mau yang namanya tenaga kerja itu akan cross area, cross border gitu, nggak ada batasan lagi. Ya, Buktinya ya kita aja ngirim TKI kan gitu. Istilahnya banyak orang Indonesia kerja di ya. luar-luar, kenapa mereka kemudian nggak bisa masuk ke negara kita? Pasti masuk gitu loh. Nah itu yang jadi saya pikir akan terjadi kalau kita nggak antisipatif. Saya tadi bukan bermaksud mengatakan bahwa reaktif itu tidak baik, tapi yang kita persiapkan adalah Iya. reaksi apa yang akan kita hadapi bila bila terjadi kondisi-kondisi yang nggak terduga. Karena nggak semua reaksi itu buruk ya. Tapi yang kita harus pikirkan reaksi seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, itulah makanya antisipatif. Artinya jangan nunggu. Kalau kita nunggu, kalau main bola aja kalau nunggu bola nggak akan ada yang bagi gitu. Jadi mesti ada responsif lah ya. Tapi Iya bang. lebih kayak ya ada pepatah jemput bola itu kan positif sebenarnya gitu. Em, dan Jemput bola benar. area-area yang bisa. Jemput Hmm. bola benar, tapi jangan nunggu bola bang. Jadi kalau main bola Iya, jangan nunggu gitu loh, nunggu nggak akan ada yang bagi. Tapi kalau misalnya iya, iya, kita iya. jemput bola itu bagus, bagus banget gitu. Iya, betul. Jangan menunggu tapi menjemput gitu ya. Makanya ada pepatah yang mengatakan menjemput impian, bukan menunggu impian ya. Nggak akan mimpi-mimpi juga Iya gitu. betul 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 betul. Kondisi seperti ini mungkin teman-teman yang sedang mendengarkan tadi Mahfud sudah menjelaskan ya mungkin bukan saja mencari ya menjemput kan kita tahulah di tengah kondisi pandemi ini semua negara mengalami pandemi meskipun ada yang sudah mulai landai kan Bud, karena eh, kepatuhan dari warganya seperti itu dan hampir semua universitas juga mengalami posisi demikian dan akhirnya Oke. memilih mekanisme untuk daring gitu. Tetapi dunia juga butuh kapasitas orang-orang kreatif gitu ya kan. Nggak akan mungkin orang bisa bersinergis menyampaikan kayak gini nih. Nggak ada support, nggak ada kreativitas tidak bekerja sama dengan Mahfud atau disupport oleh siapa. Nggak akan mungkin juga gitu. Artinya meskipun dunia sedang tidak baik-baik saja, tetapi kita minimal harus terus melakukan effort untuk tetap baik dan memberikan sesuatu yang bermanfaat kasih tip buat teman-teman kita nih yang mendengarkan gimana nih caranya supaya merubah kayak tadi itu udah kita bahas sih di depan kayak down segala macam gitu tapi jangan pernah berhenti dan menunggu gitu jemput segala sesuatu itu dengan berkejar-kejaran dengan semangat dengan gairah yang luar biasa dengan passion seperti itu ini kayaknya Bang Mahfud aja nih mahasiswa harus tahu nih kelihatannya lebih saya nih kelihatan lebih tua dari harusnya gitu merasa kayak tapi juga masih ada effort yang wah saya belum belajar ini saya belum belajar ini gitu ya kan ada sesuatu yang terus dipikirkan kayak wah ini menarik juga ya kalau saya belajar ini atau saya nggak bisa ini kan gitu ya Put kasih sharing Put Betul. kasih tips juga. Bang, kalau bicara soal umur nih kan kita ini udah
usia yang disebut dengan apa, kondisi stabil gitu ya, di atas 20-an kayak kita gini loh, Bang. Nah, tapi Abang percaya nggak kalau sekarang saya masih siaran gitu, saya masih siaran di radio. Jadi kenapa saya siaran, Oh pertama iya, jadi saya masih siaran, setiap Minggu malam nih kalau di Banda Aceh bisa dengerin ya. Karena hanya hari Minggu kan yang saya bisa free oke. gitu, karena di luar daripada itu ya saya kerja rutin sebagai, karyawan di Indosat. Tapi artinya siaran itu adalah untuk memaintain saya terhadap, skill public public speaking gitu. Jadi kalau ngobrol Oke. dengan iya, kalau enggak gini Bang, di siaran itu kan kita terlatih untuk, bicara tentang dengan power gitu, dengan tonasi yang baik gitu, kemudian dengan nafas, atur nafas. Jadi hampir 2 tahun ini saya udah masih siaran lagi di setiap Minggu malam nih, sambil promosi aja nih ya, setiap Minggu malam ada program Yalangan, kebetulan seusia dengan genre saya, jadi lagu-lagunya itu lagu-lagu jadul hanya di Flamboyan waktu di sekarang ya, jadi setiap Minggu malam boleh Saya tahu, dengerin. hmm, Ya saya di tahu jam nih 8. pelajaran apa. Yalangan, Yang Yalangan tahu lama, ya? yang lama, tahu lah, yang lama dilupakan jangan ya. Iya, betul 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 betul. Program Soalnya saya dengerin itu juga dulu. betul. Nah, sekarang saya bawa lagi nih Bang, hampir 2 tahun. Ya. Tapi memang ada segmen Hmm. yang spesifik gitu ya. Jadi pertama saya memaintain agar apa yang udah ada tuh kalau bisa skill-nya jangan hilang. Ini buat teman-teman yang katakanlah saya yakin bahwa walaupun masih belum selesai atau udah selesai kuliah nih di kampus misalnya, pasti ada pondasi yang pernah dibangun ya. Jadi kalau Hmm. yang bagus-bagus jangan dihilangkan. Jadi yang nanti kalau ditanya apakah dulu pernah melakukan sesuatu yang positif tentang A? Iya saya pernah, tapi sekarang udah nggak bisa lagi, misalnya gitu. Baiknya di-maintain deh gitu, karena suatu waktu itu akan dibutuhkan. Percaya atau tidak, kerjaan saya hari-hari ini juga membutuhkan tentang broadcasting, tapi dengan segmen yang sosial media kan. Dulu kan nggak ada sosial media. Dulu broadcasting abang udah paham lah. Broadcasting hanya radio dan TV gitu. Nggak pernah kebayang tentang internet. Tapi tahun 2003 saya di Belanda itu udah diperkenalkan karena ternyata lebih advance. Dulu namanya short film, Bang. Kita dipelajari tentang bagaimana membuat program yang pendek baik di audio untuk radio dan video untuk TV-TV. Sehingga pada tahun 2009 saya sempat bikin Aceh Short Film Festival untuk di Banda Aceh waktu itu. Cuman belum pernah dilanjutkan lagi karena saya juga udah nggak fokus lagi untuk itu. Tapi waktu itu adalah short film festival di mana belum banyak tren sebenarnya, belum tren banget sampai kayak sekarang jadi YouTuber-YouTuber gitu. Jadi prinsip Hmm. itu harus diantisipasi dan hari ini saya masih dibutuhkan untuk skill itu kan gitu. Jadi itu satu yang udah ada dan kemudian up to date dengan kondisi. Hari-hari ini saya sendiri masih belajar banyak nih tentang internet, digital media dan aspek sosial lain. Misalnya untuk bisnis, untuk isu-isu perempuan misalnya atau perempuan dan remaja misalnya begitu. Jadi saya masih terus mempelajari. Intinya jangan jangan pernah nyerah dengan keadaan karena usia kita tuh nggak bisa menghambat kita sebenarnya sampai kita menjelang akhir hayat pun seharusnya kita masih bisa terus belajar dan beradaptasi dengan keadaan. Perubahan itulah yang akan terus terjadi, Bang. Nggak akan ada pernah orang tetap begitu-begitu aja kecuali dia akan mundur gitu. Gitulah lebih kurang. Kebetulan udah mulai azan di sini. Oke. Azan ya, oke. Ya. Mahfud, terima kasih ya Put, kita udah ngobrol 1 jam nih dengan teman-teman kita, ada yang mahasiswa, Sama-sama, ada Bang. yang anak muda juga. Terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Sama-sama, Dan Bang ya. Terima kasih. ya Mahfud, teman-teman semua tadi kita udah banyak sekali mendengarkan informasi dan juga ada semacam motivasi juga ya, bukan semacam tapi banyak motivasi yang membuat kita harusnya bisa lebih bersemangat meskipun kondisi sedang tidak baik-baik saja. Dan kondisi yang tidak normal ini harusnya tetap bisa membuat kita menjadi normal, menjadi manusia kreatif dan terus menjemput peluang-peluang yang bisa kita jadikan pengalaman-pengalaman yang berharga bagi kita semua. Dan beberapa hal yang saya catat dari Mahfud tadi adalah jangan pernah merasa bosan belajar, jangan mentang-mentang kita sudah selesai sekolah S1, S2, S3 atau bahkan lebih tinggi, merasa itu waktunya sudah selesai untuk belajar. Tidak, kita harus terus melanjutkan karena pelajaran itu adalah ada sepanjang hidup kita dan sepanjang kita hidup di dunia ini. Dan yang kedua, jangan pernah merasa bahwa hambatan yang kita dapatkan itu akan membuat semua dunia akan berakhir seperti itu. Tidak, karena ada satu peluang yang sebenarnya sedang Allah siapkan bagi orang-orang yang terus mau berjuang menyongsong cita-cita dan masa depannya. Dan bagi kalian mahasiswa-mahasiswa yang sedang berpikir bagaimana caranya nih magang atau bekerja di tempat perkantoran kah, perusahaan kah, misalnya internship kah, yang kalian merasa kayaknya nggak mungkin. Dunianya sekarang sedang memungkinkan. Kita bisa menggunakan digitalize, sistem support teknologi informasi, kemampuan komunikasi yang bagus, tidak pernah menyerah dengan kondisi dan terus mau belajar akan menjadi satu jalan bagi kita untuk meraih masa depan yang lebih cemerlang di masa yang akan datang, insya Allah.
Dan segini dulu ya pertemuan kita. Sampai ketemu lagi dengan saya Hendra di sesi-sesi yang lainnya di Hendra Shah Official. Tentu saja ini adalah partnership kita bersama Bapak atau Bung Mahfud Marzuki dan juga Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sampai ketemu lagi, tetap sehat dan terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.